Lama setelah Otto memiliki boneka ini, benda-benda di rumahnya mulai hilang, bahkan juga rusak. Seperti jam rumah hilang, mainan lain jadi rusak, dan hal-hal lainnya. Awalnya ini tidak begitu mengkhawatirkan, karena kalau dipikir ya wajar aja ya. Kadang hal-hal di rumah kita itu bisa hilang dan bahkan juga bisa rusak. Apalagi kalau di rumah ada anak yang hiperaktif. Tapi makin lama, ini makin bertambah parah. Benda-benda yang hilang makin banyak, dan juga kerusakannya semakin parah. Ini membuat orang tua Otto marah terhadapnya dan memintanya untuk menghentikan tingkah lakunya. Namun, tiap kali kedua orang tuanya menegur Otto, Otto selalu menjawab dengan hal yang sama, bahwa Robert yang melakukannya, bukan dirinya. Tentu saja kedua orang tuanya tidak percaya dengan ini. Mungkin mereka mengira anaknya berbohong supaya tidak ingin disalahi. Tapi kemudian di satu malam, semua sampai ke titik puncaknya. Pada malam hari, Otto sedang tidur di kamarnya, dan tiba-tiba ia terbangun. Dan ketika ia bangun, ia melihat boneka Robert ini sedang duduk di tempat tidurnya dan menatap dirinya. Bonekanya terlihat seperti biasa saja di mata orang lain. Namun Otto bisa melihatnya. Ia bisa melihat amarah yang berada di mata boneka Robert itu. Robert sedang marah, dan tak lama kekacauan terjadi. Semua benda, semua hal, mau itu mainan yang kecil atau bahkan meja yang cukup besar, terlempar kemana-mana bagaikan rumah di dalam topan. Benda-benda terbang kemana-mana, menghancuri kamar Otto. Dan Otto yang masih anak kecil ini tidak bisa apa-apa. Ia hanya bisa melihat dengan mata ketakutan. Tentu saja dengan betapa berisiknya kamarnya Otto, dengan barang-barang dilempar kemana-mana, orang tua Otto langsung terbangun dan langsung berpikir bahwa mungkin ada penjahat yang masuk ke kamar Otto. Mereka langsung bergegas dan pergi ke kamar Otto, di mana mereka bisa mendengar benda-benda dilempar kemana-mana dari luar kamar. Namun, ketika mereka sampai di depan pintu dan membuka pintunya, semua berhenti. Suaranya hilang, benda-benda berhenti, tidak terlempar lagi. Seakan-akan topannya tiba-tiba hilang. Dan mereka melihat kamar Otto yang sekarang hancur dengan benda-benda di kamarnya terlempar kemana-mana. Dan Otto di pinggir kamar sedang duduk merinding ketakutan. Dan kemudian di atas tempat tidur mereka melihatnya duduk dengan manis, seakan-akan tidak ikut terlempar seperti benda-benda lain di kamarnya. Boneka Robert melihat mereka dengan mata hitamnya. Dan itulah sebagian cerita dari Robert the Doll. Part selanjutnya akan menyusul. Tapi sejauh ini apa pendapat kalian mengenai cerita Robert the Doll ini? Coba komen di bawah. Oh, apa mungkin juga ada pertanyaan atau bagian yang ingin kalian lebih tahu? Coba komen juga di bawah, dan siapa tahu akan masuk ke video selanjutnya. Dan dengan begitu, sampai jumpa di video selanjutnya.